Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat yang terkasih, orang muda dan anak-anak, selamat sore berkah dalam. Pada hari yang kita rayakan sebagai Hari Pangan Sedunia, di depan kita dekorasinya semua hasil bumi. Ada yang masih segar, ada yang sudah mulai layu. Boleh setelah misa, ada yang berminat boleh ambil. Kita merayakan Ekaristi untuk mensyukuri betapa karunia Allah berlimpah untuk kita. Kalau kita membaca Injil atau mendengar Injil tentang hakim yang tidak adil, saya merenungkan dua hal yang baik dan menarik bagi kita sebagai umat beriman, bagaimana sikap kita dalam doa. Hal yang pertama, kita menyadari bahwa Allah itu maha besar. Dia pencipta segala-galanya. Dia menyelenggarakan semua-semuanya. Tetapi pertanyaan yang sering tergelitik di dalam hati kita, kalau Dia maha besar, maha tahu, menyelenggarakan segala sesuatu dalam hidup kita, kenapa doa kita itu kadang-kadang sepertinya tidak terkabul? Bukankah Dia berkuasa, kita berdoa memohon, saat ini juga terkabul karena Dia maha kuasa. Allah selalu mengatakan atau memproklamirkan dirinya, menjelaskan atau berbicara tentang dirinya, saya adalah Bapa yang Maha Rahim. Saya pencipta segala sesuatu. Tetapi di sisi lain, kadang kita menemui doa kita seolah-olah tidak terkabul di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Lalu kita menjadi putus asa, kita berhenti berdoa, dan arah-arahnya kita kehilangan iman. Karena kita merasa
doa kita tidak pernah dikabulkan. Dari pokok ini saya belajar satu hal. Dia yang maha kuasa, maha rahim, penyelenggara sesuatu, menyelenggarakan hidup kita dengan caranya. Dan pada waktunya atau pada saat-saat tertentu, ketika kita merasa doa kita tidak terkabulkan atau tidak didengar, tidak diingat, saya merenungkan Allah sedang mempersiapkan hati kita untuk kuat. Allah mempersiapkan diri kita untuk lebih lebar dada, agar ketika kita mengalami berbagai macam persoalan, kita tidak gampang putus asa. Tetapi pada saat seperti itulah, dalam perjuangan kita yang tak jemu-jemu, seperti seorang janda yang tadi memohon supaya masalahnya dibereskan oleh hakim dengan cara yang tidak jemu-jemu ini, demikianlah yang dikehendaki Allah, supaya kita tidak pernah putus asa datang kepadanya. Hati kita semoga selalu terbuka untuk Allah berkarya. Bila doa kita tidak dikabulkan, jangan sampai kita putus asa dan kehilangan iman. Tetapi semakin memperteguh keyakinan dan semakin menguatkan iman kita untuk terus datang kepadanya. Inilah yang dikehendaki Yesus kita pelajari dari seorang janda, dengan mengatakan, bagaimana mungkin bila seorang hakim itu takut diserang oleh janda ini? Bagaimana mungkin Allah yang maha rahim dan maha baik itu tidak mendengarkan doamu? Sebuah perumpamaan yang istimewa. Hal yang kedua, berkaitan dengan bacaan pertama yang kita dengar, ketika Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia berdoa, dia mengangkat tangan, bangsa Israel memenangkan pertempuran. Ketika tangannya kembali jatuh, bangsa Israel kalah. Dan Nabi Yosua berusaha untuk terus menopang tangan Musa agar terus terangkat kepada Allah. Ini juga menjadi simbol bahwa dalam perjalanan hidup kita, dalam doa-doa kita secara pribadi maupun secara keluarga, ada juga doa-doa orang lain yang menopang doa kita kepada Allah. Kita tidak berdoa seorang diri, tetapi ada juga doa-doa orang lain yang menguatkan kita supaya doa kita dikabulkan. Betapa doa itu ditunjukkan kepada kita dengan kuasa yang tidak terbatas. Maka bila kita kehilangan iman hanya karena doa kita tidak didengarkan atau karena kita tidak dikabulkan, itu berarti iman kita seperti tumbuh di celah-celah batu. Kita tidak mengusahakan untuk bertumbuh dengan tegak, kita tidak berusaha untuk membuka hati kita lebar, kita tidak berusaha membuka pikiran kita dengan baik untuk melihat karya Allah dalam hidup kita sehari-hari dengan cara yang sederhana. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga melalui Ekaristi ini, semoga melalui sabdanya yang kita dengar, kita semakin mengimani bila hakim yang tidak adil mau membela perkara seorang janda, maka Allah yang Maha Rahim akan tetap mengingat kita satu persatu atas apa yang kita imani dan kita lakukan di hadapan Dia. Tuhan memberkati. Amin.